Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah, Bapak Ibu, para wali murid yang saya hormati, saya muliakan. Dalam pertemuan yang singkat ini, saya akan mengangkat tema refleksi syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban bagi manusia atas segala anugerah nikmat Allah adalah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, ingatlah Allah telah memaklumkan. Begitu penting urusan syukur ini. Allah sendiri mengingatkan pada manusia, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya, ayat ini diawali dengan sungguh, nun taukid, sungguh jika kamu mau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kamu sekalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amat sangat pedih. Anak-anakku sekalian, para pakar menyatakan bahwa makna syukur nikmat itu adalah menggunakan nikmat Allah, anugerah Allah, berupa kesehatan, berupa umur, berupa kesempatan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syukur nikmat, mengerahkan segala anugerah Allah, nikmat Allah untuk kepentingan hal-hal yang dihalalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, jika nikmat anugerah Allah itu yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, justru orang itu semakin jauh dari Allah, itu akan menjadi musibah. Sekali lagi, jika nikmat yang diperolehnya itu justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semakin dekat, tapi malah menjauh, lupa akan nikmat Allah, itu akan menjadi musibah, malapetaka baginya. Anakku sekalian, seorang tabi'in, generasi tabi'in yang menjumpai, dia ketemu dengan para sahabat. Syekh Abu Hazim beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat anugerah Allah yang tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la tuqarribu minallah,
fahiya baliyah, itu hanya musibah, menjadi malapetaka, penderitaan, karena dia lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian yang saya cintai, Syekh Ibnu Taimiyah, seorang guru, seorang ulama, mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur itu harus diwujudkan dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Di sini anak-anak sekalian, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan ada dimensi 3 syukur. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, artinya bersedia dan yakin bahwa segala nikmat anugerah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja anugerah nikmat yang kamu peroleh itu minallah, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur bil qalbi, hati kita merasa yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa nikmat yang kita peroleh bukan hanya semata-mata usaha kita, ikhtiar kita, tanpa melibatkan Allah, tidak. 99% ikhtiar kita. Tapi kalau 1% Allah tidak mengendaki, maka itu tidak akan terwujud. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Syukur bil lisan ini adalah senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ujian yang baik, menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahatis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Nah, aku sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan yang baik. Ketika kita selesai makan, selesai minum, maka yang diucapkan adalah ucapan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani. Ini tuntunan Rasulullah. Ketika kita bangun tidur, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ucapan-ucapan yang baik ini dimensi syukur bil lisan. Barang siapa yang menyantap makanan, habis makan, habis minum, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka orang tersebut akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aqlalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurba. Sesungguhnya Allah itu sangat senang, sangat suka kepada hambanya yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, terima kasih ya Allah, baik dia sudah makan maupun minum. Anak-anakku sekalian, bahkan tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pun, kita tetap mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah mengatakan Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Al-hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Anak sekalian, ada syukur dengan anggota badan. Artinya seluruh anugerah nikmat Allah itu dipergunakan untuk beramal, berbuat yang baik, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Qudamah mengatakan, hakikat syukur yang sebenarnya itu adalah satu, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Demikian sekilas. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anugerah nikmat Allah yang banyak kita nikmati berupa anggota badan ini sehat walafiat, kita pergunakan sebaik-baiknya agar kita senantiasa mendapat rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.